Episode 5. Cerita diawali dengan berita negara yang sedang mengalami bangkrut, banyak perusahaan yang tumbang dan gulung tikar. Pemerintah pun mengambil tindakan untuk mereformasi konglomerat. Seketika pimpinan Sonyang Group tidak menerima dengan kebijakan tersebut. Di samping itu, Yongki tengah bersiap untuk membuka perusahaan investasinya. Ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik karena dia satu-satunya orang yang telah mempersiapkan diri untuk situasi moneter yang akan terjadi di negaranya. Sidik sempat curiga kepada Yongki karena dia telah menukarkan mata uang Korea ke dolar dengan jumlah yang amat sangat banyak. Hal itu sangat menyerigakan bagi Sidik. Pakar ekonomi pun tidak menduga akan terjadi krisis moneter di Korea, sedangkan Yongki yang masih muda tampaknya mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Yongki pun berdalih bahwa peringkat kredit negara tahun lalu telah menurun dan jumlah gaji yang belum dibayar sebanyak 700 juta dolar. Bahkan mahasiswa muda pun akan segera tahu akan terjadi krisis di Korea. Perkataan Yongki pun cukup masuk akal bagi Sidik. Kecurigaannya seketika menghilang. Perusahaan yang Yongki dirikan, dia beri nama Miracle Investment. Perusahaan pertama yang akan Yongki beli adalah sebuah perusahaan mobil yang akan segera bangkrut. Perusahaan tersebut bernama Ahjin Motor. Sidik sempat tidak sepakat dengan keputusan Yongki karena tidak ingin mengambil resiko yang begitu besar. Namun Yongki berkata, ini cocok dengan nama perusahaan kita, yaitu Keajaiban. Ahjin Motor dinyatakan bangkrut sepenuhnya. Kini semua pegawai Ahjin Motor diberhentikan dan ternyata Ahjin Motor adalah tempat ayah angkat Yongki bekerja. Ternyata selain Yongki, Sonyang Group pun berniat membeli Ahjin Motor. Sang anak sempat menentang keinginannya pemilik Sonyang Group tersebut. Namun dia kekeh ingin membeli perusahaan bangkrut tersebut. Ternyata Sonyang Group memiliki kendala untuk membeli perusahaan tersebut karena kas Sonyang Group hampir bisa dikatakan kosong, di mana sebelumnya sudah dikuras untuk membeli Hando Steel. Setelah beberapa episode menghilang, AJ akhirnya muncul kembali dari luar negeri menyelesaikan studinya. AJ secara kebetulan bertemu dengan Randa, calon istrinya di masa depan. Ternyata Randa merupakan putri tunggal dari keluarga koran terbesar di Korea. Dan ternyata mereka sudah dijodohkan sejak lama. AJ akhirnya sampai di rumah keluarga besar Sonyang. Ia disambut nenek dan kakeknya secara gembira. Di malam harinya, ternyata AJ menaruh hati kepada Randa setelah pertemuannya di bandara tadi pagi. Sonyang Group mendapatkan kabar bahwa sebuah perusahaan investasi luar negeri bernama Miracle akan membeli Ahjin Motor. Sedangkan Sidik dan sekretarisnya sedang menemui pimpinan Ahjin Motor. Mereka mencoba memberi tawaran supaya Ahjin Motor menjual kepada mereka. Di sisi lain, Yongki kembali mendatangi rumahnya yang ada di masa depan, di mana kedua orang tuanya berada. Yongki merasa prihatin dengan keadaan keluarganya. Kemudian Yongki datang ke perusahaan Sonyang Group. Secara tidak sengaja dia bertemu Randa di lift yang akan mereka tumpangi. Sempat terjadi perbincangan di antara mereka. Ternyata Randa sudah mengetahui Yongki adalah cucu dari Sonyang Group. Randa terus berbicara kepada Yongki. Sedangkan Yongki tidak menjawab satu kata pun. Perlahan Yongki mendekati badannya kepada Randa. Apa yang akan terjadi? Apakah sebuah adegan ciuman, pemirsa?
Sayang sekali. Ternyata Jongki hanya mencoba melepas label harga yang ada terpasang di baju Randa. Alhasil, Randa pun menjadi sedikit salting. Jongki keluar dari lift yang mereka tumpangi. Ternyata di lantai paling atas sedang terjadi pertemuan antara Sonyang Group dengan ayah Randa selaku pemilik koran terbesar di Korea. Randa pun kembali bertemu dengan Aje di sini. Ternyata pertemuan Randa dengan Jongki di lift membuat dia tertarik dengan Jongki. Diceritakan, Jongki datang ke sebuah kafe di mana tempat Luna bekerja. Ternyata Jongki selalu datang setiap hari ke kafe tersebut selama 1 tahun lamanya, di mana Jongki hanya datang di saat Luna bekerja saja. Tanpa diminta HP, Luna memberikan nomornya kepada Jongki dengan sukarela. Luna pun meminta Jongki untuk bertemu di perpustakaan. Peresmian pembelian Aji motor oleh Miracle Investment akan segera dilaksanakan. Namun, di detik-detik akhir, kerjasama tersebut dibatalkan oleh pihak Ajin Motor. Hal tersebut terjadi karena Sonyang Group membuat berita negatif tentang Miracle Investment, sehingga para buruh dan pemilik menolak menjual perusahaannya kepada pihak Miracle Investment. Namun, walaupun pihak Sonyang Group berhasil membatalkan akuisisi tersebut, pihak Sonyang Group tidak dapat membeli perusahaan Ajin Motor karena kas mereka pun sedang kosong. Hal tersebut Jongki manfaatkan dengan cara Miracle Investment memberikan modal Sonyang Group dengan syarat 15% saham Sonyang Motor menjadi milik mereka. Alhasil, Jongki pun berhasil mendapatkan saham sebesar 15% dari ide tersebut karena Sonyang Group tidak memiliki lagi alternatif pilihan. Episode 5 ditutup dengan kegembiraan karyawan Aji Motor.